0 positif masuk ya teman-teman di sini. Sehingga ini juga diarsir ya hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas masih terkait tentang tes potensi skolastik atau TPS yang nanti materinya adalah tentang pengetahuan kuantitatif ya. Jadi nanti berkaitan tentang pengetahuan kuantitatif dan sebenarnya pengetahuan kuantitatif ini termasuk juga matematika dasar ya. Dan pastinya nanti akan menggunakan sedikit logika ya dalam menjawab sebenarnya. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk di part 2-nya ini. Jadi kita akan membahas sesuai dengan materi yang ada di sesuai kisi-kisi teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman belajar nanti. Oke, kita langsung aja masuk ke soal ya. Untuk soal yang pertama di sini teman-teman ya. Di sini ada perhatikan gambar ini. Jadi ini ada bintang, kemudian ada angka, di sini ada tanda tanya ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa bilangan yang tepat untuk mengisi tanda tanya dalam gambar tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman ini tuh soal-soal kayak gini tuh sebenarnya kita coba aja satu persatu ya teman-teman ya, karena nggak ada trik khusus ya dalam menjawab soal seperti ini karena memang soal-soal seperti ini ya semacam coba-coba aja. Jadi kalian kalau misalnya kalian nanti oh jawabannya kalau ditambah tuh nggak bisa berarti dikurang. Kalau dikurang nggak bisa berarti nanti dikali gitu aja teman-teman ya. Nah jadi di sini jawabannya berapa bilangan yang tepat untuk mengisi tanda tanya di dalam gambar tersebut? A 28, B 30, C 32, B D 34 atau E 36. Nah silakan kalian jawab terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman. Oke, teman-teman ya. Kita jawab aja, simpan dan juga keep jawaban kalian. Kita akan hitung di sini, teman-teman ya. Jadi untuk bilangan yang tepat untuk tanda tanya tersebut ya di sini, karena biasanya antara soal yang pertama dengan soal yang kedua ini, yang gambarnya pertama maaf ya, pertama dan kedua ini pasti hasilnya akan sama ya. Berarti kita harus mencari angka 25 tuh dari mana asalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini tuh hasilnya adalah sebenarnya dari angka ini ya, kemudian dengan angka ini itu ditambahkan teman-teman ya. Jadi 2 tambah 7 itu 9 ya. 2 tambah 7 kemudian ditambah lagi 3 tambah 6 3 tambah 13 ya, berarti ditambah hasilnya 16. Nah, 16 ditambah 25 ya, hasilnya mau 16 tambah 9 ya, sorry teman-teman ya. 16 tambah 9 hasilnya 25. Nah, berarti ini juga akan sama hasilnya teman-teman ya. Jadi nanti di sini ditambahkan 2 tambah 10, 12, kemudian 4 tambah 18 sama dengan 22. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya adalah 34 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah D. Gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman kira-kirain aja ya. Kalau asalnya ini yang atas gimana? Otomatis kelihatan banget ya. Ini dari ini kali ini teman-teman ya, dikaliin. Ini kali ini dikaliin. Nah, hasilnya 8. Oke, tapi ini kan nggak ditanyain teman-teman ya. Ditanyakan adalah yang ada di tengah ini. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman ya. Yang kedua, nah ini adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah ini masuk ke matematika dasar teman-teman. Untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini teman-teman ya, berarti nanti teman-teman harus menggunakan ya pertidaksamaan ya, materi kalian di SMA ya teman-teman. Di sini materi pertidaksamaan. Oke, jadi di sini teman-teman, untuk pertidaksamaan yang di awal di sini kita harus mencarinya adalah berarti di sini harus kita ini kan akar x kuadrat min 2x ya. Kemudian, sorry aku terusin lagi. Kemudian nanti ini kita kuadratin ya supaya akarnya hilang ya teman-teman ya. Kemudian 6. Oke, dikuadratin juga. Otomatis nanti hasilnya setelah dikuadratkan berarti hasilnya x kuadrat min 2x kurang dari 3x plus 6 ya teman-teman. Nah, kemudian kita satukan teman-teman ya. Berarti nanti jadinya adalah jelek ini ya. Hapusnya. X kuadrat min 2x min 3x min 6 kurang dari 0.
Berarti nanti hasilnya X kuadrat, X kuadrat min 5X min 6 kurang dari 0. Berarti kemudian kita buat seperti ini ya. Kemudian berarti nanti hasilnya berapa kali berapa hasilnya ini ya. Berarti hasilnya adalah X, ini X. Kemudian di sini adalah min 6, kemudian ini plus 1 ya teman-teman ya. Oke. Kan berapa kali berapa ya hasilnya ya. Kemudian nanti hasilnya adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan min 1. Nah, kemudian nanti kita harus terus ya buat garis bilangannya. Nah, di sini ada sini, kemudian sini 6, 0, min 1 ya. Ini nolnya munculkan aja karena 0 itu netral ya. Jadi kalian harus menentukan dulu dari 0 dulu teman-teman ya. 0 kemudian nanti 6 sebelah kanan, min 1 sebelah kiri. Kemudian kita ambil angkanya ya. Angkanya itu karena ini kurang ya kan teman-teman. Berarti nanti kita masukin salah satu angka. Misal kita akan pilih aja salah satu asal ya. Ambil aja angka 1 misal teman-teman ya. Kita untuk menentukan plus minusnya. Angka 1 misal di sini ya, angka 1 ya. Bisa masukkan ke sini teman-teman, angka 1. Misal kita tulis saja, misal ya. Jadi misal angka 1 itu hasilnya plus atau minus ya. 1 min 6. 1 min 6 berarti min. Kemudian 1 plus 1 plus, berarti hasilnya adalah min, teman-teman ya. Kalau udah ketemu 1 teman-teman, otomatis nanti selang-seling ya, teman-teman ya. Hasilnya akan selang-seling. Berarti ini di sini di antara min 1 dan 6 ya, itu adalah hasilnya negatif ya. Ini juga negatif ya, teman-teman ya. Sorry. Berarti di sini hasilnya positif ya. Hasilnya di sini setelah 6 juga positif. Nah, berarti yang dikurung itu ini teman-teman karena mintanya kurang. Nah, oke. Berarti yang di sini ya. Ini sebenarnya itu alat batu aja nolnya ya. Berarti nanti antara min 1 berarti di sana, kemudian di sini adalah plusnya adalah di angka setelah 6 adalah plus, kemudian di antara min 1 dan 6 hasilnya adalah negatif ya. Kemudian setelah itu kita juga ambil juga yang persamaan yang awal ini teman-teman ya. Jadi persamaan yang awal kita juga harus ambil di sini. Berarti nanti hasilnya adalah X kuadrat min 2X. Ini akar ya teman-teman ya. Akar. Nah, karena ini bentuk min adalah himpunan penyelesaian teman-teman. Kalau himpunan penyelesaian per tidak sama di sini, dia itu harus lebih dari 0. Karena ini adalah syarat bentuk akar ya. Jadi syarat bentuk akar di sini teman-teman. Di sini dia tuh harus lebih dari sama dengan ya. Otomatis di sini nanti kita kuadratkan ya. Nah, di sini. Sama seperti tadi perhitungannya sama, cuma di sini tadi kan kurang, ya kan? Tapi karena ini syarat bentuk akarnya itu adalah harus lebih dari sama dengan 0, ya. Oke, jadi karena ini dikuadratkan, berarti akarnya hilang ya teman-teman ya. Jadi tinggal x min 2x, nah seperti ini, 0. Kemudian kita keluarkan ya masing-masing. Ini x di sini, ini x min 2, ya. Sama dengan 0. Kemudian berarti di sini x yang pertama adalah 0 dan x yang kedua adalah lebih dari sama dengan 2. Ini lebih dari sama dengan 0 teman-teman ya. Nah, ini yang pertama ya, persamaan bentuk akar yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang akar 3x kurang panjang. 3x plus 6 ya teman-teman. Ini lebih dari sama dengan 0 juga dan nanti juga dikuadratkan supaya nanti akarnya hilang ya. Kemudian 3x plus 6 lebih dari sama dengan 0 juga sama ya. Karena seperti ini hasilnya langsung aja dipindah aja, berarti ini min 6. Berarti x sama dengan lebih dari sama dengan min 2 ya teman-teman ya. Oke, nah setelah itu teman-teman, ini kita juga buat garis bilangan juga ya teman-teman ya. Garis bilangan. Garis bilangan yang pertama di sini ini ada 0 ada 2, berarti kita masukin aja 0 di sini ya. Kemudian 2 di sini ya. Karena ini lebih dari, nah berarti kita ambil permisalan aja, misal angka 1 di sini teman-teman ya. Angka 1 di sini, berarti nanti 1 masukin sini, misal kayak tadi nih, kayak yang awal ini ya. Misal kita ambil pena yang warnanya beda ya. Nah, misal di sini, misal angka 1 itu berapa hasilnya? 1 masuk ke sini, 1 positif, 1 dikali 1 min 2, berarti negatif, berarti hasilnya negatif. Nah, berarti di tengahnya ada negatif.
kemudian ini adalah positif, kemudian sini juga positif. Pokoknya selang-seling teman-teman ya. Karena ini adalah lebih dari sama dengan, berarti nanti di sini dikasih bulatan ya teman-teman ya. Dikasih bulatan, ini tandanya adalah ada sama dengannya. Nah, kemudian ini karena yang diambil lebih dari, berarti yang ambil yang plusnya, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Berarti yang diambil ada di sini ya, yang lebih dari 2 dan kurang dari 0 ya. Kemudian yang ketiga, di sini gambar juga sama, kita akan buat karena ini hanya satu, teman-teman, otomatis gambarnya cuma satu ya. Gambarnya cuma satu, berarti nanti di sini, oh sorry, aku hapus aja nih. Berarti nanti gambarnya kayak gini, teman-teman ya. Karena 2, min 2 ya. Berarti nanti hasilnya adalah di sini min 2 ya. Nah, di sini yang hasilnya positif atau negatif, kita ambil salah satu, misal 0 ya. Misal kita ambil angka 0 ya. 0 kan di sini tempatnya, ya kan? Berarti nanti 0 itu positif atau negatif? Masukin sini dulu, teman-teman. 3x 3 kali 0, 0 tambah 6 berarti positif. Berarti sini positif, sini negatif. Nah, berarti karena ini yang diambil lebih dari, berarti yang diambil adalah ini. Nah, kemudian teman-teman, setelah dimasukkan seperti ini, kita gabungkan semua angka yang ada di sini, teman-teman ya. Kita gabungkan, kita buat satu garis semuanya dari min 1 0 min 1 6 ya. Min 1 6, min 2 0. Nah, berarti min 1 dulu kita tulis di sini. Kemudian di sini ada angka 0 ya. Kita tulis juga 0 di sini. Kemudian angka setelah itu adalah min 2, min 2 di sini ya teman-teman ya, ada angka min 2. Yang penting ini nggak usah sama persis, nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting kalian harus nulisnya itu urut ya, min 2, min 1, kemudian 2, kemudian 6. Oke. Nah, kemudian yang garis tadi ya teman-teman, yang harus kita ambil, yang kita ambil di sini teman-teman ya, jadi ini aku warnain berbeda ya, warna hijau. Nah, yang diambil itu adalah yang positif teman-teman ya, yang positif. Jadi nanti di sini ini positif. Kemudian min 2 ya, min 2 di sini. Dan ini dilihat aja yang positif itu pasangannya ya teman-teman, jangan sampai salah. Takutnya nanti teman-teman nggak bisa ininya apa namanya, ngarsir yang positif yang mana gitu ya. Nah, ini juga ada di sini teman-teman ya. Berarti teman-teman ya, ini yang diarsir, ini ada min 2, ini ada min 1, positif, ini juga positif. Berarti nanti di sini yang diambil adalah di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah nilai positif ya. Berarti ingat ya seperti tadi, kalau misalnya ada lebih dari sama dengannya, berarti itu buletan ada di sininya ya. Ini tuh ada buletnya, dibuletin ya. Supaya untuk membedakan aja teman-teman. Ini kan nggak ada sama dengannya, berarti otomatis dia kurang aja. Nah, kemudian yang lebih lagi adalah 2 dan di sini ya, lebih dari 2 dan nah, lebih dari 6 ya. Di sini teman-teman ya. Oke, udah masuk belum nih teman-teman? 0 0 masuk ya teman-teman ya. 0 positif masuk ya teman-teman di sini. Sehingga ini juga diarsir ya hasilnya. Kemudian 2 6 ya. Berarti di sini angkanya ya yang diarsir. Nah, sekarang kita lihat pilihan gandanya. Ini yang dikasih buletan ya. Ini dikasih buletan. Ini nggak ada garis buletan. Ini ada buletannya. Ini 2 ada buletannya ada. Nah, 6 nggak ada. Oke. Berarti teman-teman, kita lihat aja hasil yang ada di sini, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita lihat jawabannya di sini. Kalau misalnya ini jawaban yang pertama, ini berarti adalah kita di sini ya, teman-teman ya. Berarti kalau kita buat untuk himpunan penyelesaiannya, berarti adalah dia itu X ya. X itu harus lebih dari min 1 ya, lebih dari min 1. Ingat ya, di sini min 1-nya dia tuh tidak ada sama dengannya. Berarti nanti sini juga tidak ada sama dengannya. Dan X harus kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman ya. Karena nilai positif di sini. Kenapa kok tidak min 2? Lihat aja apa jawabannya di sini nggak ada min 2 teman-teman ya. Berarti yang diambil min 1 aja di sini ya. Berarti untuk yang HP yang kedua di sini ya, yang min 2 ini berarti nggak dipakai nih teman-teman. Karena batasannya sampai itu aja ya. Berarti yang dipakai cuma sampai min 1 aja. Kemudian yang kedua atau yang ini teman-teman ya. Yang teman-teman kita pakai di sini berarti lebih dari berapa?
2, 2-nya di sini pakai sama dengan nih teman-teman ya. Karena ini di sini 2, berarti lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 6. Tidak ada sama dengannya di sini diambilnya. Ya. Berarti yang diambil hanya ini ya, saya benerin ini 1, 2, 3 sama min 1, 4 ya. Berarti jawabannya yang A teman-teman ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa kok nggak yang diambil min 2? Karena memang di sini jawabannya ya cuma min 1 aja ya. Dan itu nggak usah diambil, berarti yang HP yang ketiga ini kan HP yang ketiga ya, ini nggak usah. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga ini, soalnya itu sama seperti soal nomor 1 tadi, karena ini nggak ada yang paten ya dalam menjawab soal seperti ini. Kalian cuma tinggal coba-coba aja nih jawabannya gimana gitu kan. Karena pola yang samping kanan samping kiri itu hasilnya akan sama. Ya. Berapakah angka yang tepat untuk mengisi pola di atas? Apakah 11, 19, 36, 20, atau 17? Nah, kalian tinggal isi jawaban di sini. Ya. Jadi jawaban yang di sini teman-teman ya, itu pastinya akan sama dengan nilai yang di sini. Kita coba-coba aja. Kalau misalnya hasilnya 41, kira-kira hasil dari apa ya? Perkalian kah atau penjumlahan atau pengurangan ya? Kita coba aja di sini. Ini 5 kali 4 20 ya dikali. Ini juga dikalikan ya 21 ya 7 kali 3 21 sehingga 20 tambah 4 tambah 21 20 tambah 4 21 tambah 20 sama dengan 41. Oke, jadi jawabannya tepat ya. Kita coba berarti seperti itu caranya. Berarti ini 12 dikaliin, ini dikalikan sama dengan 8, kemudian ini dijumlah ya. Ini sama ini dijumlah berarti hasilnya 20, teman-teman ya. Berarti D jawabannya. Ya, berarti memang teman-teman harus coba-coba aja tuh caranya gimana gitu ya. Karena banyak banget soal-soal yang mungkin nanti ada bentuknya segitiga gitu ya. Ada yang segitiga seperti ini berapa gitu ya. Nah, ada yang soal-soal seperti itu ya. Kalian bisa nanti cari aja soal-soalnya atau kalian juga bisa tanpa capek-capek ya. Ini bentuk penawaran aja teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pengen dapat soal-soal seperti ini ya dan kalian pengen dapat kumpulan soal latihan-latihannya gini dan itu udah plus pembahasan lengkap teman-teman. Jadi di sini itu kalian dapat kumpulan soal UTBK atau SNMPTN secara lengkap dan juga berserta kunci dan juga pembahasan juga lengkap ya. Dan ini berisi 1000 soal lebih teman-teman. Karena soalnya masing-masing biasanya satu kali file itu bisa sekitar 60-an soal ya. Berarti kalau misalnya ratusan ya, ada 100 aja. Itu berarti ya udah 6.000 soal, teman-teman ya. Jadi dengan adanya soal latihan ini, teman-teman ya, soal latihan dan juga prediksi dari tahun 2019 sampai 2023 ya. Dan apa yang kalian dapatkan di sini nanti, kalian bisa mendapatkan kumpulan soal TPS full pembahasan lengkap, teman-teman ya. Dan juga kumpulan soal TKD dan juga TKA, Saintek, ini biologi ya, fisika dan juga kimia. Ini kenapa biologinya 2 kali ya, nggak usah ya. Ini 1 kali aja biologinya ya. Dan juga kumpulan soal TKD dan juga TKA Soshum yang buat kalian daftar di jurusan sosial nanti ya. Dengan adanya kriteria soal geografi, sosiologi dan juga ekonomi ya. Dan itu juga sudah full pembahasan juga teman-teman ya. Kalian bisa dapatkan ini soal-soal ini semuanya ya dengan harga 55.000 ya. Tapi karena mungkin ini masih terlalu mahal ya teman-teman ya, soalnya teman-teman saya kasih potongan ya, sehingga kalian cuma bayar 35.000 aja. Nanti kalian bisa pesan di klik kolom deskripsi yang ada di link deskripsi ada di bawah video ini teman-teman ya. Jadi silahkan klik aja link tersebut, kemudian isi formnya. Nanti prosesnya cuma sekitar 5-10 menit aja setelah pembayaran ya. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, nanti filenya akan saya kirim ke alamat email teman-teman semua. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan nanti kumpulan soal ini bermanfaat buat teman-teman untuk persiapan ujian UTBK ya. Dan ini lengkap banget teman-teman daripada kalian download satu-satu ya dengan hanya 35.000 kalian udah dapatkan seluruh soal beserta pembahasannya ya. Itu udah memudahkan teman-teman ya dan gak mahal-mahal banget ya. Oke teman-teman, lanjut kita ke soal nomor 4 ya. Ada soal seperti ini teman-teman ya. Perhatikan soal di bawah ini. Nilai dari akar 2, akar 2, akar 2 dan seterusnya. Ini tidak terhingga itu berapa nilainya ya. Jadi nilainya berapa hasil dari ini gitu ya. Nah, kita caranya berarti nanti
teman-teman berarti harus menggunakan persamaan kuadrat ya, persamaan dan juga pertidasamaan ya. Berarti nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Saya tulis ulang lagi, akar 2, kemudian akar 2, akar 2, akar 2, akar titik-titik ya. Nah, di sini teman-teman, kalian ibaratkan di sini adalah X ya. Nah, berarti nanti teman-teman di sini kalian pindahkan akar di sini ke sebelah kanan ya. Jadi kalian pindahkan aja ke sebelah kanan, berarti nanti hasilnya 2. Berarti hasilnya adalah, ini 2, akar 2-nya 3, tinggal 3 kali ya. Akar 2, dan seterusnya, titik-titik. Ini berarti nanti, karena ini akarnya pindah ke sebelah kanan, berarti X-nya di X kuadrat. Gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, karena ini adalah permisalannya X, karena ini kita misalkan X, berarti ini juga kita harus misalkan menjadi X. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kemudian ini kan jadi persamaan kuadrat jadinya ya, teman-teman. Persamaan kuadrat. Nah, kemudian kita pindahkan duanya ini ke sebelah kanan karena kuadratnya ada di sebelah ini. Bukan memindahkan menjadi min ya, harus menjadi positif ya. Pada hasilnya nanti X kuadrat min 2X sama dengan 0. Nah, kemudian kita keluarkan X-nya di sini, berarti X min 2 sama dengan 0. Kemudian kita buat hasilnya X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah, yang kita ambil adalah yang positif, teman-teman. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah yang A. 2 ya. Hasilnya juga sama kalau misalnya di sini angkanya tuh 5 atau 6 atau 10 dan segala macam, tapi caranya akan sama seperti ini, teman-teman ya. Insya Allah bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, teman-teman, langsung aja ke soal nomor 5 di sini, teman-teman ya. Jadi, untuk soal nomor 5, jika nilai dari rata-rata A plus B akan sama dengan nilai rata-rata A plus 5 tambah 2, maka berapakah nilai B? Nah, ingat ya, rata-rata ini itu ada 2 ya. Ini ada A dan B, kemudian ini ada 3A, 5, dan 2 ya. Berarti nanti di sini hasilnya adalah A plus B per 2 sama dengan A plus 5 plus 2 per 3. Kenapa kok ini jangan ditambahkan 2 atau jangan ditambahkan dulu jadi 7 gitu? Nggak boleh teman-teman ya, karena ini ibaratnya tuh orangnya ada 3. Di situ orangnya ada 2 gitu ya. Jadi walaupun itu berbeda, jadi sini tidak boleh langsung ditambahkan. Untuk mencari apanya? Ini untuk mencari pembaginya supaya nanti teman-teman untuk mencari jumlah pembaginya karena rata-rata ya. Berarti ini personilnya ada berapa. Jadi nggak boleh langsung ditambah jadi 7 tuh nggak boleh ya. Jadi ini tetap harus dipisah 5 tambah 2. Nah, kemudian nanti kalau sudah kayak gini, baru kita bisa gabungkan ya. Oke, berarti jadi kita nanti hasilnya adalah A plus B per 2 sama dengan A plus 7 per 3. Nah, kita kalikan silang di sini teman-teman ya. Kalikan silang. Berarti hasilnya 3A plus 3B sama dengan 2A plus 14 ya. Oke, setelah ini kita pindahkan yang 2A-nya di sana ya, pindah ke sini. Jadi kita satuin berarti 3A min 2A plus 3B sama dengan 14 ya. Berarti jawabannya adalah A plus 3B sama dengan 14. Berarti hasilnya nanti teman-teman ya, hasilnya adalah setelah kita hitung 3B 14 min A ya. Berarti B nilainya adalah 14 min A per 3. Berarti jawabannya adalah mana nih? Yang A ya. Yang A, teman-teman ya. 14 min A per 3. Oke, jawabannya A. Oke, teman-teman ya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Tapi yang jelas, teman-teman, untuk buat teman-teman yang pengen pesan, langsung aja nih ya. Pesan aja di link deskripsi yang ada di bawahnya video ini. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kalian punya kumpulan soal-soal seperti itu, kalian bisa memiliki persiapan lebih ya, yang mana nanti impian kalian untuk masuk ke universitas yang kalian impikan bisa terwujud. Amin ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.